yoga. Latihan. Kok gitu kan? Siap. Saya pernah bertanya pada seorang anak gifted, kalau besar nanti kamu mau jadi apa? Jawabnya, aku mau jadi janitor. Dalam hati saya tertawa, namanya juga anak-anak, besok pasti cita-citanya berubah. Namun setahun kemudian saya tanya lagi dan ternyata jawabannya masih sama, janitor. Saya penasaran, kenapa kamu mau jadi janitor? Kan mama papa mampu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Penjelasannya membuat saya terpesona. Apa alasan anak gifted ini ingin menjadi janitor? Saya akan beritahu nanti, namun sebelumnya saya ingin memaparkan tentang perkembangan asinkroni, bagaimana dan mengapa itu terjadi, serta cerita-cerita seru yang saya temui selama mendampingi anak gifted. Halo, saya Nancy Dinar. Selama 10 tahun terakhir ini saya bergelut dalam pendidikan, konseling, dan advokasi bagi anak-anak gifted dan keluarganya di Indonesia. Anak gifted sering mengalami perkembangan yang asinkroni. Mungkin istilah ini masih asing, tapi saya yakin Anda familiar dengan momen ketika anak, teman, atau pasangan lagi sedih, hancur hati, atau frustasi tingkat dewa. Di budaya timur, kita tidak diajarkan untuk mengekspresikan perasaan, apalagi yang ekstrim. Jadi kalau ada yang nangis kenceng atau ekspresi emosinya meledak-meledak, kita langsung mikir, wah, ini pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Entah langit runtuh atau bumi disambar meteor. Namun bagi anak gifted, sakit hati, marah, cemas, frustasi, bahkan depresi sering muncul hanya karena hal-hal yang menurut kita sepele. Sepele menurut kita, tapi nyata di dunia mereka. Tugas sekolah nggak perfect, langsung nangis. Takut presentasinya dikomentari, langsung cemas. Merasa diperlakukan tidak adil oleh guru dan teman, langsung trauma. Melihat perkembangan AI, langsung depresi. Gimana masa depan manusia? Ini hanya sebagian kecil dari keseharian anak gifted yang saya temui di sekolah. Bayangkan kewalahan guru yang mengajar 20 siswa harus menghadapi satu anak yang penuh drama. Bayangkan juga stres orang tua yang menghadapi anaknya sepanjang hari. Kalau gifted itu anugerah, kenapa bikin orang tua dan guru pusing kepala? Kita tahu bahwa dalam diri seorang anak ada 4 area perkembangan, fisikal, emosional, sosial, dan intelektual. Umumnya semua area ini berkembang bersamaan, seimbang, dan tidak jauh dari milestone usia mereka. Kalau mau tahu milestone anak laki-laki usia 3 tahun, tinggal tanya Google atau ChatGPT, kita akan mendapatkan informasi lengkap. Tapi kalau tanya milestone anak gifted, nggak sesimpel itu. Ada area yang maju dan ada yang lambat. Dan di mata orang dewasa, yang lambat itulah yang paling sering disorot. Loh, kok 3 tahun belum lancar bicara? Anak kamu kenapa? Komentar kecil seperti ini bikin orang tua resah, panik setengah mati. Anakku ketinggalan kah? Ada gangguan kah? Atau ada kelainan? Padahal perkembangan anak gifted memang tidak rata, persis seperti 5 jari ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan yang paling umum, intelektualnya melesat jauh ke depan, tapi sosial emosionalnya ketinggalan. Atau ada area seperti percakapan, motorik, sensorik yang perkembangannya tertunda. Sebelum masuk sekolah aja orang tua sudah pusing kepala. Begitu sekolah, tambah pusing lagi. Karena sering yang menjadi fokus adalah area yang tertinggal, maka dari luar anak gifted terlihat seperti anak yang penuh masalah atau anak pembuat masalah, sementara kekuatannya luput dari pengamatan. Kabar baiknya asinkroni ini biasanya akan merapat seiring usia, namun kadang butuh intervensi. Saya pernah mendampingi anak yang belum lancar bicara sampai usia 5 tahun, tapi di usia 7 tahun, bam! Bahasa, kosakata, struktur kalimat, semua lancar, bahkan lebih canggih dari anak-anak seusia dan tidak ada tanda-tanda ketinggalan. Saya juga menemani anak yang dianggap malas karena tulisannya cakar bebek. Anak ini sampai remaja jadi tidak pede karena gurunya pernah komentar, kamu sudah kelas 3 tapi tulisannya seperti kelas 1. Dan sejak itu ia merasa bodoh dan tertinggal. Tapi setelah intervensi dan pindah sekolah, di usia 12 tahun perkembangan motorik halusnya menyusul. Dan sejak itu semua yang butuh keterampilan tangan dia jago. Menjahit, menyulam, memasak. Padahal ini anak laki loh, membuat kerajinan tangan, bermain musik. Dan semua karya kualitasnya di atas anak-anak yang perkembangannya normal. Sebelum kita lanjut ke segmen berikut, kalau video ini membuka perspektif baru tentang anak gifted, jangan lupa subscribe. Tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Saya akan sangat senang membacanya. Kalau Anda punya pertanyaan atau tantangan sebagai guru dan orang tua, tulis juga di sana. Siapa tahu itu menjadi topik video saya selanjutnya. Pada awal ke-20, ketika mulai ada perhatian khusus pada pendidikan anak gifted di Amerika, fokusnya ada pada anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi, prestasi tinggi, atau potensi tinggi.
Seleksi untuk program gifted di sekolah adalah IQ score, yaitu mereka yang memiliki IQ 130 minimal. Pendidikan gifted tujuannya mengidentifikasi anak-anak ini sejak dini, diberikan tantangan belajar yang beda, dan mengembangkan potensi mereka menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun dengan berkembangnya dunia pendidikan dan riset pada anak-anak gifted semakin banyak, para ahli menyadari bahwa anak gifted tidak selalu menunjukkan IQ yang tinggi. Atau lebih tepatnya, anak gifted bukan melulu hanya soal IQ dan prestasi dan pencapaian dan medali penghargaan. Seorang gifted adalah masih manusia, bukan makhluk luar angkasa. Namun secara neurodevelopmental berbeda dengan norma. Giftedness bukan berarti semua area perkembangan di atas rata-rata atau jauh di atas rata-rata, tapi adalah pola perkembangan yang tidak merata. Anak gifted bukan mini adults, tapi mereka adalah anak-anak dengan kapasitas tertentu yang luar biasa. Sementara itu juga punya keterbatasan tertentu yang nyata. Mereka yang menganggap giftedness bukan hanya soal pencapaian berpendapat bahwa seperti disabilitas intelektual, giftedness adalah kondisi yang menetap yang mempengaruhi seluruh pengalaman hidup. Tidak ada orang dewasa bekas anak dengan disabilitas intelektual, sama dengan tidak ada orang dewasa bekas anak gifted. Anak-anak dengan perkembangan yang lebih maju maupun anak-anak dengan perkembangan yang tertunda, sama-sama mengalami perkembangan yang asinkroni. Area-area perkembangan mereka tampak sangat tidak seimbang. Mereka out of sync dengan teman sebaya maupun dengan ekspektasi masyarakat terhadap anak lain seusia mereka. Hampir semua giftedness model fokusnya adalah pada pencapaian atau potensi pencapaian. Perhatiannya adalah pada apa yang dilakukan oleh individu, bukan siapa dirinya secara utuh dan total. Karena fokus ini kita mengabaikan pengalaman internal yang dialami individu gifted. Pencapaian itu sangat ditentukan oleh budaya dan konteks. Di Solo, kemampuan membatik adalah pencapaian. Di Bali, kemampuan memahat dan melukis. Pada suku Bajo, kemampuan menyelam dan menahan napas. Demikian setiap budaya memiliki konstruksi sosial dengan apa yang mereka anggap sebagai pencapaian. Namun dalam budaya apa saja, timur dan barat, di kota besar, di desa terpencil, kelompok mapan, kelompok marginal, tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan budaya, pasti kita menemukan orang-orang yang bisa belajar lebih cepat dan memiliki wisdom jauh di atas rata-rata. Bahkan di suku-suku terpencil ada pemimpin yang dituakan, dihormati, bahkan dianggap titisan dewa karena mereka memiliki kebijaksanaan yang luar biasa atau kemampuan supernatural. Waktu saya remaja, keluarga kami pernah tinggal di salah satu desa di Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat ayah saya bertugas sebagai ASN. Rumah dinas kami berada di pinggir jalan utama, dan jendela kamar saya menghadap jalan raya. Di seberang jalan ada warung kecil milik penduduk kampung. Pemilik warung memiliki seorang anak kecil berusia 10 tahun bernama Andri. Setiap pagi ketika saya membuka jendela, saya melihat Andri di depan warung orang tuanya sedang breakdance, memberikan pertunjukan gratis bagi para pengendara yang lewat. It's blow my mind. Dalam hati saya bertanya, wow, dari mana anak kampung ini belajar moonwalk ala Michael Jackson dengan perfect? Waktu itu belum ada internet seperti sekarang. Andri bukan hanya pandai menari, tapi juga sangat rajin. Ia pandai bergaul, otaknya sangat encer, rasa ingin tahunya tinggi, suka belajar, dan cepat sekali memahami konsep-konsep sulit. Ia sering bermain di rumah kami dan membantu ini itu untuk mendapatkan sedikit uang jajan. Mama saya suatu hari sempat bilang, kalau papa selesai tugas dan kita balik ke Manado, mama mau bawa Andri sekolah di sana. Suatu hari, Andri ditabrak motor hingga kakinya patah. Sempat dirawat di rumah sakit sebelum keluarganya memilih untuk merawatnya di rumah dengan tukang pijat. Sejak kecelakaan itu, setiap pagi ketika membuka jendela saya tidak lagi melihat Andri breakdance. Dan selama berbulan-bulan Andri tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan bayangkan, setiap tukang pijat datang, teriakan kesakitan Andri terdengar sampai ke seberang jalan. Namun jika dikunjungi, Andri selalu tersenyum dan optimis. Nanti kalau sudah sembuh, Andri mau ikut kakak ya sekolah di kota, katanya. Sayangnya ketika sembuh, Andri jadi pincang dan cacat permanen. Kakinya bengkok dan betisnya mengecil. Keputusan merawat di rumah merenggut masa kanak-kanak sekalipun masa depan anak ini. Andri tidak bisa lagi berjalan normal, apalagi menari breakdance. Dan ketika keluarga kami akan kembali ke tempat asal, kami tidak bisa membawa Andri ikut pindah. Saya tidak tahu lagi bagaimana nasib Andri setelah itu. Bakat alaminya yang luar biasa, kecerdasan intelektual dan emosional yang jauh di atas rata-rata, tapi punya keterbatasan fisik karena menderita cacat selamanya. Andri adalah contoh bahwa di setiap budaya selalu ada anak-anak yang berkembang jauh lebih cepat, punya talenta istimewa, daya ingat luar biasa, berpikir abstrak, suka belajar, dan selera humor canggih. Mereka mengalami hidup dengan intensitas yang tidak biasa.
Meskipun karakteristik ini mungkin tidak selalu membawa seseorang pada ketenaran, ciri-ciri tersebut tampaknya berkorelasi dengan sensitivitas moral pada kanak-kanak dan perkembangan etika pada masa dewasa. Jadi pertanyaannya, kenapa anak gifted itu sering tidak sinkron? Kenapa otaknya seperti berlari sementara emosinya seperti berjalan kaki? Kita sering menyebutnya ketinggalan, tapi sebenarnya bukan itu. Bayangkan begini, ada 10 anak harus tiba di lantai 10 pada pukul 8 pagi. Semua anak punya dua pilihan, naik lift atau eskalator. Mayoritas akan memilih lift. Cepat, efisien, 5 menit sampai. Mereka berangkat 5 menit sebelum jam 8 dan boom, tepat waktu. Lalu ada satu anak yang memilih eskalator. Ia tahu ia harus berangkat lebih awal, 15 menit lebih awal, tapi ada hal lain yang membuatnya berbeda. Setiap kali ia naik satu lantai, ada sesuatu yang menarik perhatian dan ia berhenti. Ia mengamati, ia tenggelam dalam rasa ingin tahunya, ia menyentuh, merenung, berpikir, lalu baru naik lagi ke lantai berikutnya. Dan ya akhirnya ia dianggap telat. Padahal perjalanan anak ini jauh lebih kaya, lebih penuh pengalaman, lebih penuh detail. Dalam sistem pendidikan yang menilai kecepatan, standar, dan kompetisi, anak ini akan dianggap kurang. Padahal kalau dilihat dari kedalaman pengalaman, dia sebenarnya jauh di depan. Maka ketika kita melihat anak gifted yang pikirannya sudah seperti orang dewasa, tapi emosinya masih bergelombang seperti anak kecil, ingatlah ini, itu bukan ketinggalan. Itu adalah pengalaman yang kaya, itu adalah kedalaman, itu adalah tanda inner world mereka yang berkembang beda. Dan ketika kompleksitas berpikir bertemu dengan intensitas emosi, lahirlah sesuatu yang sering out of sync dengan dunia. Ide-ide mereka terdengar aneh, mimpi-mimpinya dianggap tidak masuk akal, kadang lucu, kadang disalahpahami. Kembali ke cerita awal tentang anak yang bercita-cita ingin jadi janitor, ketika saya tanya, mengapa bukankah orang tua kamu mampu sekolahkan kamu setinggi mungkin? Dan jawabannya membuat saya terdiam. Ia berkata, semua anak ingin menjadi manajer, direktur, pengusaha kaya, tapi tidak ada yang ingin menjadi janitor. Padahal janitor melayani orang lain di tempat yang paling kotor, tapi tidak pernah dihargai. Perhatikan di mal-mal, orang masuk toilet mengotori lalu keluar begitu saja, tanpa kata terima kasih dan tidak ada kata maaf ya sudah repot. Sementara orang yang punya status, yang punya jabatan, kemana-mana dihormati. Padahal belum tentu mereka membantu siapapun. Anak kecil itu melihat sesuatu yang kebanyakan orang dewasa tidak lihat. Ia melihat martabat manusia di tempat yang paling tidak terlihat. Dan sejak saat itu, setiap kali keluar toilet di mall, saya selalu berhenti sebentar. Pastikan bersih dulu dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada janitor yang bertugas. Ini adalah empati yang tidak biasa, sekaligus kerentanan yang lebih besar. Mereka menangkap banyak hal, bahkan sebelum emosi mereka siap menanggungnya. Kerentanan bukan kelemahan, kerentanan adalah panggilan bagi kita untuk mendampingi dengan lebih lembut. Ketika dewasa, mereka bisa menjadi seniman besar, ilmuwan hebat, pemimpin yang penuh hati nurani. Jika kita melihat kegiftitan hanya dari kompetisi, anak-anak paling gifted justru paling tertinggal, paling tidak cocok, paling salah tempat. Tapi dengan pendampingan yang tepat, gift mereka akan menjadi berkat bagi diri mereka dan bagi dunia. And that is the beauty of being out of sync.